Sedikit info dan saran aja ke kalian semua untuk kalian semua yang menggunakan aplikasi Dana. Karena di sini kita selalu membahas mengenai aplikasi Dana dan kita bakal tetap terus membahas mengenai aplikasi penghasil uang yang tentunya di sini bisa menggunakan aplikasi Dana sebagai penarikannya. Dan di sini ada sebuah keluhan dan sedikit informasi juga agar kalian itu bisa terhindar dari masalah seperti ini. Masalah yang lumayan rumit dan masalah yang lumayan ya bisa membuat kita jengkel dan kesal juga di aplikasi ini. Ya seperti yang di judul bahwa saldo Dana tiba-tiba menghilang dengan sendirinya dan tahu kemana entah kemana ya saldo Dana itu menghilang dengan sendirinya ketika kita melakukan deposit ataupun top up ya saldo itu bakalan hilang secara tiba-tiba. Oke, balik lagi bersama gua Lutfi Service. Kali ini kita bakal membahas mengenai dana yang hilang tiba-tiba secara singkat dan secara detail di sini. Sebelumnya di sini ada teman-teman juga yang mengalami seperti ini. Kalau di sini sudah jelas ya, dia itu dipotong dengan Google. Dan Google ini memotong karena dia itu berlangganan dengan Google. Nah, untuk cara berhenti berlangganan dengan Google itu sangat gampang dan mudah sekali. Ada juga yang dipotong sama Iki ya, dan ada voucher digital dan ada juga yang mengalami permasalahan ini dipotong sama App Store ataupun Apple Store. Nah, cara mengatasi permasalahan seperti ini itu sangat mudah dan gampang sekali. Di sini gue perlihatkan dulu saldo di sini ada 215. Di sini kita ke halaman menu pagar. Di halaman menu pagar itu adalah halaman history transaksi yang kita lakukan. Di sini kita lihat dulu ya dari seluruh history transaksi yang gue lakukan di minggu-minggu ini. Nah, di minggu ini misalkan di 3 Juni kita berhasil melakukan top up sebesar Rp162.000 dari Lingko. Lalu di sini berhasil kembali melakukan top up sebesar Rp100.000 dari Linku, sebuah aplikasi penghasil uang. Dan di sini gua berhasil mengirim saldo sebesar Rp140.000 ke ATM gua, dan kalau kita scroll ke atas nggak ada transaksi lainnya, hanya bisa kita merefreshnya. Kita bisa hitung dari tanggal 2 Juni 49.000 ditambah 162.000, lanjut ditambah 100.000, ada 300 ribuan uang yang gue simpan di aplikasi Dana ini sesuai transaksi history dari top up saldo ke aplikasi Dana ini. Dan gue berhasil memotong Rp114.000 dan kita lihat saldonya ada 215 perak. Dan di sini sangat mengkhawatirkan kenapa bisa begini, dan ini bukan satu kali ya aplikasi Dana ini mengambil uang kita tanpa sepengetahuan kita. Lalu jika kalian ingin menanyakan sebuah keluhan, kalian bisa ini ya klik belajar lebih lanjut, ada 24 jam per 7 orang yang bisa melayani kita. Lalu kalian bisa hubungi Dana, kalian bakal langsung diarahkan ke WhatsApp. Di sini tapi balasannya selalu respon, bahkan nggak dibalas sama sekali. Di sini gue menunjukkan foto-foto ya, foto-foto yang berhasil top up saldo sebesar Rp120.000 dari aplikasi penghasil uang CIMB Niaga Bank ya, yang menggunakan virtual akun Dana. Tetapi di sini untuk saldonya cuma ada Rp3.000 dan itu hal yang tidak wajar sekali. Padahal transaksi history yang ditampilkan di sini top up-nya berhasil dan lihat detailnya pun juga berhasil. Lalu di sini ada balasannya kayak begini aja dan enggak banget bisa menyelesaikan masalah ya. Di sini gue jelaskan kembali dan total history transaksinya sudah begitu jelas dan anehnya enggak ada apa ya? Nggak ada penyelesaian masalahnya di situ. Oke, kita balik lagi. Ini analisa dan setelah gua mencari-cari solusi dengan sendirinya, akhirnya gua menemukan sebuah permasalahan yang bisa kalian atasi ketika kalian menemui masalah saldo kalian terpotong di aplikasi Dana. Karena mungkin di channel ini banyak sekali yang menggunakan aplikasi Dana dan yang bisa melakukan penarikan menggunakan e-wallet Dana ya. Oke, kalian bisa pergi ke halaman menu saya, lalu kalian bisa cek untuk halaman pertama ada akun terhubung. Nah, di akun terhubung ini pastikan kalian itu nggak menghubungkan akun Dana kalian ke App Store, ke Apple, ke Google, ataupun Google Play Store, ataupun Iki dan lainnya. Kalian bisa hapus
akun yang terhubung dengan aplikasi lain, karena itu bakal memakan saldo dana kalian ya secara otomatis tanpa adanya pemberitahuan jika kalian melakukan pembayaran secara otomatis di aplikasi yang sebelumnya kalian gunakan, misalkan di Google Play Store ataupun di App Store. Langkah kedua yang bisa kalian gunakan adalah di SmartPay. Nah, di SmartPay ini ada Danapis, ada sistem pembayaran otomatis, ada verifikasi dengan PIN. Dan di sini jangan kalian jangan kalian aktifkan mode sistem pembayaran otomatis, karena jika kalian aktifkan mode pembayaran otomatis itu bakal memotong saldo kalian dan melakukan sistem transaksi secara otomatis tanpa ada kuasa dari kita sendiri yang seharusnya berkuasa atas aplikasi Dana di akun kita ini. Jadi pastikan untuk sumber otomatisnya off, dan untuk verifikasi dengan PIN-nya off, Danapis boleh off ataupun boleh on, itu terserah kalian. Oke, di sini lanjut untuk permasalahan punya gua. Di sini kalian bisa pergi ke halaman menu saya. Lalu di sini ada uang masuk untuk bulan ini ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 6 Juni sekarang. 311.000 dan uang keluar 323.000. Kita klik untuk uang masuk. Lalu di sini kalian bisa lihat ya. Dan di sini ada download laporan. Kalian bisa klik. Di sini isi saldo 311.000 dan ada pengeluaran ke merchant 208.290 perak. Dan ada kirim uang 114.000, itu yang gua manfaatkan ketika dana gua berhasil terpotong oleh si merchant ini. Dan ada biaya layanan yaitu Rp21.000, itu seperti pulsa, paket data, token dan lainnya. Di sini merchant ya, di tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni sekarang diambil sama si merchant ini tanpa sepengetahuan kita. Oke, kita bisa klik kembali. Lalu kita bisa pergi ke bulan selanjutnya, kita kembali lagi download laporan, klik. Di sini ada total isi saldo 7.423 dan kirim uangnya 8 juta. Dan ada merchant lagi di sini Rp150.000 dan uang kita berhasil diambil si merchant ini tanpa sepengetahuan kita, dan itu bisa merugikan kita karena tanpa sepengetahuan dan tanpa atas kuasa dari tangan kita sang pengendali aplikasi dari akun kita ini. Jadi solusinya kalian pergi lagi ke pengaturan ya, pergi ke pengaturan, lalu akun terhubung pastikan sudah tidak ada, dan SmartPay dan sistem pembayaran otomatis dipastikan off, verifikasi dengan PIN dipastikan off agar tidak terjadinya pembayaran secara otomatis yang tidak dikendalikan oleh kita, yaitu dikendalikannya oleh sistem. Oke, terima kasih, info kali ini hanya begitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Di like apabila kalian suka dan di dislike aja apabila kalian tidak suka. Terima kasih dan terima kasih.